Segala kepujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami. Kami bersyukur malam hari ini oleh kasih karunia-Mu yang besar, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk datang di bawah kaki Tuhan dalam pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga kami penuh dengan sukacita menghampiri tahta Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami akan mengagungkan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu, sehingga setiap mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut akan bertelut di hadapan-Mu. Mari Bapa, kami mohon kasih anugerah-Mu. Roh Kudus memimpin ibadah doa malam ini dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Dalam kuasa dan urapan kami memulai ibadah malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan malam yang indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk sama-sama kita dapat memuji, meninggikan dan memuliakan nama Yesus. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita mengangkat lagu pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Mari bersama-sama menaikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, biar nggak autofokus. Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan lebih sungguh lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, ku mau memujimu, amin. Ku selalu puji, kami mau sembahmu Tuhan, kami sembah. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mau memujimu, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mengangkatkan kita. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua
sebab Engkau Raja kami, sebab Engkau Raja mulia dalam hidup kami. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, kau nyanyikan Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bersama-sama kita mengatakan kita ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Berikan kemuliaan, berikan glory, berikan hormat. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau.
kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus, kami sembah. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu selama-lamanya sampai selama-lamanya Bapa. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bersyukur Engkau memilih setiap kami untuk menjadi biji mata-Mu ya Bapa. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan selain kami memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya di saat kami sungguh-sungguh menyembah-Mu, di saat kami sungguh-sungguh memuji-Mu, pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di saat kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah-Mu, mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami pegang setiap janji-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Karena janji-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat malam hari ini, sehingga kami masih bisa memuji dan besarkan nama-Mu. Ini semua karena kasih kemurahan Allah yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala kelemahan dan kelalaian kami ya Bapa. Engkau sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, lidah, mulut, bibir kami. Biarlah setiap kehidupan kami boleh menjadi layak di hadapan-Mu, sehingga kami semakin hari semakin bertobat di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat ibadah Mandarin, buat ibadah Raya Mandarin hari Minggu besok ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Urapi bagi pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani di ibadah Raya Mandarin besok Minggu ya Bapa. Tuhan jamah setiap kehidupan kami. Tuhan urapi setiap kehidupan kami. Biarlah di saat kami melayani Tuhan, kami boleh dilayakkan untuk melayani Tuhan. Kami boleh layak untuk menghadap hadirat-Mu Bapa, sehingga kehidupan kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi kehidupan kami menjadi berkat buat sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah di ibadah Mandarin ini ya Bapa, ada terobosan baru. Kami semua semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Dan pertumbuhan kami semakin hari semakin dekat kepada Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat kegiatan ibadah yang ada di ibadah Mandarin, baik doa malam saat ini. Berilah kami kerinduan untuk kami selalu memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Beri kami hati yang haus dan lapar akan memuji-Mu. Berilah kami hati yang haus dan lapar akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami juga untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh pengurus yang ada di ibadah Mandarin. Kami berdoa buat pimpinan kami di ibadah Mandarin, baik itu Ibu Julian dan juga Bapak David Leo. Tambah-tambahkan hikmat marifat dari Allah. Tambah-tambahkan urapan selalu baru dalam hidupnya. Wibawa ilahi ada dalam kehidupannya. Biarlah melalui beliau Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Kami jemaat-Mu semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan juga Tuhan, satukan kami dengan tali kasih-Mu,
seluruh pengurus di Komisi Mandarin yang ada. Biarlah di antara kami tidak ada perpecahan, tetapi kami bersatu di dalam Tuhan. Ini semua untuk memajukan pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu Bapa. Kami juga berdoa buat GPPS Sawahan. Kami serahkan seluruh ibadah persekutuan doa di GPPS Sawahan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tambahkan jiwa baru untuk datang kepada Tuhan, sehingga kami semakin hari kami semakin dekat kepada Allah. Kami semakin hari semakin mengerti maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa buat penatua, diaken, ketua komisi, staf, hamba-hamba Tuhan dan seluruh pengerja yang ada di GPPS Sawahan. Tuhan juga mengurapi pribadi lepas pribadi, sehingga mempunyai roh yang takut akan Allah dalam melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat lembaga pendidikan yang ada di GPPS Sawahan, baik itu STAS, SCS, SLAM. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati lembaga pendidikan ini supaya dapat melahirkan hamba-hamba Tuhan yang takut akan Allah, dapat melahirkan hamba-hamba Tuhan yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan juga berkati setiap mahasiswa, mahasiswi, siswa-siswi yang ada. Tuhan beri hikmat akal budi dari surgawi. Kami percaya penyertaan-Mu juga sempurna. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga berdoa buat GPPS di seluruh Indonesia, baik itu di kota-kota, baik itu di pelosok-pelosok tanah air sekalipun. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Buat kami pelayan Tuhan, hamba Tuhan dimanapun saja berada, beri kekuatan untuk kami menghadapi situasi yang ada. Dan kami sungguh yakin dan percaya Bapa, penyertaan-Mu tetap sempurna dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Terpujilah namamu Bapa. Kami juga berdoa buat MPGPPS dan dengan seluruh program kerjanya Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya MP ada, ini semua karena rencana Allah. Terpujilah namamu Bapa. Juga berkati orang-orang yang duduk dalam majelis pusat. Tuhan juga urapi senantiasa supaya dapat memimpin juga GPPS Sawahan ini dengan roh yang takut akan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat kota Surabaya dan sekitarnya. Berdoa juga buat provinsi Jawa Timur. Pemimpin yang ada Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik dari gubernur dan sampai RT RW, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, siapapun yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin daerah Surabaya ini, kami percaya Tuhan beri roh yang takut akan Allah. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Bangsa kami ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya bangsa kami akan dimenangkan oleh Allah. Kami juga berdoa buat orang-orang yang duduk dalam bangku pemerintahan di Indonesia ini, baik dari pusat sampai ke daerah, dari presiden sampai RT RW di daerah. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Beri mereka roh yang takut akan Allah, sehingga dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan adil dan takut akan Allah, sehingga kami gereja Tuhan boleh bebas beribadah di bangsa kami ya Bapa. Kami percaya bangsa kami mengalami pemulihan yang dari Allah, karena ada anak-anak Tuhan yang bersimpu di bawah kaki salib-Mu, berdoa buat bangsanya. Terpujilah namamu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Beri kami telinga seorang murid untuk kami duduk tenang di mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan yang sama juga Engkau berikan kepada setiap kami umat-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau saja yang bersabda melalui hamba-Mu, karena kami percaya firman pada saat malam hari ini dapat menegur setiap kehidupan kami, dapat mengubah setiap kehidupan kami, untuk kami semakin hari semakin bertobat di hadapan Allah. Terpujilah namamu Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Kita langsung buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 ya. Ini ayat yang cukup populer
Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Sudah? Kalau sudah kita akan baca bersama-sama ya. Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10. Sudah? Ayo kita baca bareng-bareng. Biar firman Allah hari ini menguatkan kita semua ya. Sudah? Ya. 3, 2, 1. Janganlah takut sebab Aku menyertai engkau. janganlah bimbang sebab Aku ini Allahmu. aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, hari ini firman-Nya Tuhan buat kita tidak boleh takut. Kenapa tidak boleh takut? Alkitab menjawab, karena Tuhan itu menyertai kita. Mungkin kita ini berpikir ya, masa adakah manusia di dunia ini tidak pernah takut? Semua mengalami takut, termasuk saya Bapak Ibu. Tapi kembali lagi Tuhan ingatkan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu bersama saudara, tinggal di dalam hidup kita ini. Tuhan Yesus itu lebih besar dari semua yang ada dalam dunia ini. Tuhan itu lebih besar dari setiap persoalan kita. Kita mesti meyakini ini, kita mesti mempercayai. Kalau saudara dan saya tidak mempercayai, kita nanti bisa takut menghadapi kehidupan ini. Dengar masalah titik, waduh, bingung lagi. Dengar masalah titik, ya apa ya? Dengar masalah titik, ya apa ya? Kita sepertinya rasanya itu kok berat menghadapi hidup ini. Sebenarnya enggak Bapak Ibu. Saya bukan begini berarti saya sudah bebas dari ketakutan. Enggak. Saya punya jalan keluarnya. Ketika tiba-tiba mau tidur, saya merenung sebentar. Oh ya, hari ini sebenarnya saya mau khotbah tentang Tuhan itu pokok anggur. Saya cuplik sebentar. Saudara, Tuhan itu pokok anggur. Kita ini caranya kita melekat sama Tuhan. Alkitab bilang begini, kita ini berbuah. Dan buah anggur itu manis. Sampai hari ini saya belum pernah melihat buah anggur itu kecut, kecuali muda. Lek enom kecut itu. Nah, hari Jumat yang lalu saya retret itu dikasih anggur dari Brasil. Masa ini dari Brasil? Wong dari Batu kok Brasil? Oh ya Pak, ini Brasil ini Pak. Batu, saya bilang Brasil. Ya wis lah karepmu. Wong ini di Batu Pak. Ternyata kayak gini. Saya coba yang mentah itu, oh iya kecut ya. Barang yang tua betul manis. Makanya Tuhan itu bersama dengan kita akan menghasilkan buah yang manis. Apa buah yang manis itu? Mungkin saudara punya hak untuk marah, tapi saudara tidak mau marah, berarti manis buahnya. Saudara berhak membela diri, tapi saudara tidak mau membela diri, berarti buahnya manis. Saudara bisa istilahnya balas dendam, tapi saudara tidak mau, saudara manis buahnya. Wah hebat ya, hebat Tuhan itu. Terus anggur itu juga lambang sukacita. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara dengar, saya juga baru buka WhatsApp-nya Bapak Dr. Hans Tandra itu mengenai apa? Kesehatan ini. Pak Timotius Sugeng juga kirim. Ternyata betul Bapak Ibu, kita ini punya masalah, diimpet terus, ditahan terus, dihadapi sendiri. Lama-kelamaan biarpun saudara minum vitamin, saudara jemur badan, saudara berdoa, saudara wis olahraga sampai istilahnya nge-gym, tapi hatinya ini sakit, gampang kena penyakit. Oh ya benar berarti. Makanya Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Orang jatuh cinta di mana? Hati. Tidak mungkin jatuh cinta di batuk sini. Tidak mungkin. Masa jatuh cinta di kepala? Tidak mungkin Bapak Ibu. Ya toh. Marah di mana? Hati. Masa marah langsung? Tidak mungkin. Orang senang di mana? Hati. Makanya benar Tuhan bilang jagalah hatimu. Nah kita pelan-pelan hari ini, ternyata kita mempelajari, saudara, ada satu tokoh. Semua katakanlah kalau saya boleh pinjam sekarang di Indonesia takut, tapi ada satu orang yang tidak takut di Indonesia.
Pak Jokowi ya takut, menteri ya takut, semua takut. Enek sih nggak wedi. Siapa itu? Jemaat Mandarin Sawahan. Haleluya. Kita buka ayatnya, ada ayatnya loh Bapak Ibu. Kita buka 1 Samuel pasal 17. Ada ayatnya ini. Ini hebat ini jemaat Mandarin ini, nggak takut ya. Buktinya apa? Mau datang. Kan banyak orang takut hari-hari ini. Gak, online naik, nanti kena kena COVID. Ini timbul lagi, wis ketakutan, wis di rumah saja lebih aman. Kita lihat ya ayatnya ada nih Pak Ibu. Kalau boleh seluruh Israel ini takut, satu saya tidak takut namanya Daud. Kita buka ayatnya 1 Samuel 17 ayat 11. Kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, saya cerita sedikit pasti sudah tahu. Ada namanya Goliat. Wes ngomongnya gak enak Goliat ini. Siapa perang lawan aku kalau menang? Berarti jadi pembantuku, jadi hambaku. Ngomongannya gak enak. Ini semua orang saya takut, termasuk Raja Saul takut. Makanya ditulis semua cemas ketakutan. Lek saya boleh pinjam bahasa sekarang ya. Ayo COVID naik. Pak Presiden juga takut, Wakil Presiden takut, gereja kabeh takut. Cuma gereja GPPS Mandarin saya tidak takut ini. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Tidak apa-apa. Mungkin ada 1000 Goliat, tidak apa-apa kita hadapi. Yang menghadapi bukan kita, Tuhan Yesus kita yang besar yang menghadapi ini. Makanya Tuhan pengen menghadapi masa yang akan datang kita dengan manis, kita dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan bersama saudara dan saya. Hidup ini bukan karena kita, hidup ini karena Tuhan. Tak ulangi meneng. Hidup ini bukan karena kita, karena Tuhan. Makanya Tuhan Yesus semakin bertambah, kita semakin berkurang. Kalau ini terjadi, Alkitab mencatat Tuhan akan kirim jiwa. Bukan saya merendahkan penginjilan, bukan. Yang ngirim itu Tuhan, kata Alkitab kok. Baca Kisah Rasul. Tuhan menambahkan bilangan-bilangan. Kenapa? Nomor 1, Tuhan ditinggikan. Ya sih ditinggikan siapa? Kayak di Mandarin A, B, C, tidak boleh. Ya GPPS yang ditinggikan siapa? A, B, C, tidak boleh. Bukan saya menghakimi, bukan. Nanti Tuhan tidak kirim jiwa. Yang kirim jiwa itu Tuhan. Gimana caranya? Kita ini rukun. Makanya ayo, mungkin kita berbeda pendapat lah, wajar lah Bapak Ibu. Sudahlah, kita tidak ada sempurna. Saya ulangi, saya pun tidak sempurna. Tapi kembali lagi, tadi anak saya pergi ke tempat TI-nya karena ini ulang tahun anaknya I-nya ini. Marah-marah sih saya. Karena dari siang katanya karena saya baru 3 kali pelayanan, baru pulang, bilang begini, mosok dari tadi ngomel aja. Oh, enggak sampai lah. Isi saya bilang begitu. Saya mesem-mesem saja. Gatel kuping mama ya denger mau ngamuk, anak mama ngamuk, gatel. Tak pikir mosok iso gatel ya kupingnya. Ya sudah deh. Maksudnya marah gitu ya. Weh enggak sampai lah. Langsung WA. Sampai CC nih. San, anakku enggak jadi melok. Wis, batal. Terus saya bilang sama anak saya gini. Kadangkala kita tuh melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Kenapa? Karena belajar kita istilahnya bermasyarakat, bergaul. Bahasa kerennya gini, bersosialisasi. Kita ini kan bersosialisasi Bapak Ibu. Enak cocok pada apa? Enggak mungkin. Justru karena enggak cocok itu, ayo kita belajar mencocokkan belajar. Itu loh, kita bisa mengorbankan perasaan, harga diri kita, kepentingan diri kita untuk bersama. Itu enggak gampang loh Bapak Ibu. Harga diri ini perlu. Nah, saya ini mengalami ketakutan. Ya apa nanti gereja ini maju enggak? Urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita apa? Memuji, menyembah Tuhan. Saya Kamis kemarin didoakan seorang hamba Tuhan masih muda.
bilang begini, tak rekam itu saudara. Tuhan tahu segala jeripayamu, semua diperhitungkan dengan Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan. Wih, bangkit iman saya. Saya berdoa hari ini terus Bapak Ibu untuk GPPS ini, supaya muncul orang-orang yang dikasih karunia nubuat, sehingga meneguhkan betul ini. Ya, diteguhkan ini. Kenapa Tuhan yang bicara ini? Seperti Tante Erna muncul. Kenapa? Karena kembali lagi, saya bukan panggilan, bukan. Bolak-balik ditawari jadi gembala sidang, semua bukan panggilan saya. Tapi suatu saat ada seorang ibu, tiba-tiba saya digerakkan doa, minta doa, ya wis lah. Belum berdoa, tiba-tiba ibu hamba Tuhan ini, wih, bahasa roto, saya kaget. Udah didoain aku, kenapa saya cuma maju gini langsung berdoa. Tiba-tiba dia buka mata bilang begini, Pak Titi, ini ada tongkat. Tongkat ini bicara tentang satu tugas penggembalaan yang harus dilakukan, tidak bisa tidak. Menangis saya Bapak Ibu. Kenapa saya jadi gembala sidang abot? Jemaat rewel, ngomelan. Ini gak ada kono-kono loh, maksudnya saudara sih tidak ada. Amin. Kok bisa enggak Tuhan enggak? Tapi Tuhan ngomong, diambil tongkat ini. Waduh, betul Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, ini sing saya bina ini saudara, pas berapa pernyataan itu saya cerita. Nah sekarang saya lagi bina ibu-ibu, mak-mak semua ini. Tuhan tolong. Ternyata tidak gampang Bapak Ibu. Salaman gak dilihat ada mau tak tutup ya mak, gak usah kata ya kan tidak boleh saudara, kan gitu. Tapi kembali lagi tidak usah takut, ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaanmu. Tuhan yang bekerja. Oh diami, yes, itu. Gak yes menit, yes, ini saudara. Kenapa kembali lagi? Ternyata sekali lagi tidak usah takut. Termasuk masa yang akan datang ini, janji Tuhan tidak bisa berubah. Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan menyertai saudara, bahkan Tuhan memegang tangan saudara. Dan ini luar biasa. Nah gimana? Kita akan lihat. Daud kok tidak takut ya ngadepi ini. Punya masalah semua, gemetar ini ya apa, nanti ekonominya berkurang, saya pinjam bahasa sekarang. Nanti mana gereja nih, mana keuangan berkurang, ya apa pekerjaannya anakku, ya apa nanti kelanjutannya sekolah anakku. Wes, mulai sekarang jangan berpikir tentang kita dulu. Berpikir tentang Tuhan dulu. Sebabnya berpikir tentang Tuhan, nanti Tuhan tunjukkan kehebatan, kebesaran, jalan keluar yang tidak pernah saudara pikirkan dalam hidup ini. Tak ulangi meneng. Ya. Tadi pagi, ya, istri saya itu ke pasar Ratung beli babi kriuk. Saya pengen makan babi asin sama merah itu, babi kriuk. Sioba. Terus saya bilang gini, anak saya kok seneng ya? Dia saya ngalah enggak makan. Sioke. Nah di sini terkenalnya Hoksiong itu ya saudara ya. Nah waktu saya pelayanan selesai dari Polretabes tadi, tiba-tiba ada seorang usahawan bilang begini, Pak Titi, saya pengen ngajak makan Pak Titi. Dalam hati saya, aduh sorry ya apa ya? Ya enggak apa-apa, karena saya pengen menyenangkan juga, ya enggak apa-apa. Tiba-tiba saya diajak ke Hoksiong itu tadi. Saya ngalah enggak makan untuk anak, Tuhan kasih berlipat-lipat. Tambah lembung saudara ya, puji Tuhan. Wes gak usah takut hidup ini. Kenapa? Karena ada Tuhan. Saya belajar Bapak Ibu, sungguh belajar sekarang. Wes pokoknya pasrah mantep-mantep. Gimana caranya? Balik meneng. Daud tahu, Daud punya pengalaman sama Tuhan. Semua orang Israel lihat mujizat, ngalami mujizat. Orang yang ngalami mujizat, lihat mujizat, suatu saat bisa mengalami ketakutan kalau ada masalah lagi. Nah gimana caranya? Saya menemukan rahasianya, ternyata Daud bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti punya hubungan yang baik. Kembali lagi Bapak Ibu, jangan bosan berdoa.
Memang kelihatannya soro susah. Enggak, kita melatih diri kita ini. Sebab kalau kita tidak berdoa, kita nanti jatuh. Kita akan terus jatuh. Bukan saja jatuh, hidup kita tidak tenang. Hidup kita dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sakit tidak sembuh-sembuh, takut. Iya. Ya apa ini? Baru-baru ini anak-anak saya bilang begini, yang Fania kumat lagi itu. Bilang begini, wes tak potong kakiku. Loh, saya dengar malam itu. Dalam nama Yesus tidak boleh. Orang itu mesti ngomong yang baik. Nanti saya tunjukkan kepada saudara salah satu menghilangkan rasa takut itu. Ternyata Alkitab menjawab betul Bapak Ibu. Makanya penting kita berdoa supaya kami punya rasa tenang di sini. Biarpun masalah datang silih berganti, satu belum selesai, tetap tenang. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memberi ketenangan bagi saudara dan saya. Makanya penting hari ini, seperti kita hari ini, saya menghimbau sekali lagi, teruslah berdoa, carilah Tuhan, supaya di masa-masa tua kita juga tetap tenang. Biarpun anak rasanya palu 1 kurang palu 2 ya saudara ya. Katakan kayak begitu, famili saja tutup mata, tidak tahu sama kita. Percayalah, Tuhan tetap menyertai saudara. Tuhan tetap jadi andalan hidup saudara. Nah, hari ini satu tokoh lagi kita belajar, namanya Yosua. Bagaimana supaya kita ini tidak takut menghadapi kehidupan ini. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Coba kita akan buka. Supaya kita tidak takut menghadapi masa depan kehidupan ini. Gimana caranya? Alkitab menjawab Bapak Ibu. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ternyata Alkitab menjawab. Makanya Bapak Ibu, jawaban kehidupan kita, maaf, bukan saya tidak percaya nubuat, bukan saya tidak percaya penglihatan. Semua penglihatan nubuatan harus dicek kembali ke Alkitab. Kalau tidak cocok, jangan dipercaya. Sebab banyak sekali sekarang pengajaran-pengajaran dari Google, ya, dari Facebook, dari YouTube, semua cocok enggak? Banyak sih enggak cocok loh Bapak Ibu. Kemarin salah satu saya bercakap-cakap dengan beberapa orang, katanya Pak Yesaya Pariaji itu di neraka. Loh, mana itu? Ngawuri. Nggak ada Bapak Ibu. Alkitab sudah ngomong percaya Yesus, iman saja percaya Yesus, orang itu selamat ya. Bukan karena perbuatan kita selamat. Alkitab ngomong. Saudara jangan berpikir orang yang jadi pendeta itu pasti benar. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Ada di dalam ajaran, di dalam kitab Wahyu. Tuhan menegur kepada jemaat di Tiatira dan Pergamus itu. Aku tahu pelayananmu, aku tahu, tapi aku menegurmu. Kenapa? Engkau mengizinkan seorang nabiah mengajarkan apa? Perzinahan, mengajarkan apa? Makan persembahan berhala. Jadi nanti saudara tidak heran kalau gereja tiba-tiba pemimpinnya maaf bicara selingkuh, masih kotor, masih. Tapi nanti Tuhan yang membersihkan ini, bukan kita. Diizinkan nanti, saudara kan dia halang. Pendeta ini tidak benar, pemimpin ini tidak benar. Kan banyak pendeta nyolongan. Oke Bapak Ibu, pendeta selingkuh banyak. Saya masuk kereta bus, loh ketemu pendeta ini kenapa? Loh, ternyata pendeta juga suka duit tiba ini. Waduh, bahaya nih. Tadi saya selesai makan bilang gini, salah satu pengusaha, Pak Titi kalau lihat orang cantik masih pengen. Duh, kaget aku. Mana tengok itu. Kok pertanyaannya aneh-aneh. Saya masih normal, tapi saya tahu itu tidak boleh. Saya bilang, saya masih normal, saya masih butuh perempuan. Tapi sekali lagi, saya tidak boleh. Kenapa? Tuhan tidak boleh. Ya kan? Terus dia diem ya. Nek gak gelem kata aku. Oh,
Jam 09.00 kurang seperempat ini saudara ya. Kembali lagi. Nah Tuhan bilang begini, supaya kita nggak takut menghadapi kehidupan ini, gimana caranya? Nomor 1, mesti ngomong firman. Tadi Alkitab bilang tuh, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Masih ingat Amsal 18 bilang begini, mati hidup manusia dikuasai lidah. Saudara pengen hidup baik, ngomong yang baik. Saudara pengen hidup hancur, ngomong yang hancur, pasti hancur. Langit dan bumi terjadi karena Tuhan bicara, Tuhan ngomong. Hari ini ayo kita belajar ngomong yang baik ya. Jangan bilang begini, memang orang tua biasanya sakit-sakitan, orane ayate. Saudara mesti percaya firman Allah, jangan percaya kata orang. Aku sehat, aku diberkati, aku kuat. Faktanya memang betul, saya tadi ngomong banyak kroso saya. 3 kali panen sudah rasanya lain. Tapi saya ngomong terus, saya sehat, saya kuat. Tiap hari tak ucapkan itu. Tiap hari. Saya sehat, saya kuat. Alkitab bilang gini, jadilah seperti perkataan. Saya diberkati, mantuku diberkati, cucuku diberkati, toko anak-anakku diberkati. Ayo kita ngomong yang baik. Saya bicara sampai hari ini, pelayananku diberkati, keuanganku diberkati, kesehatanku diberkati, keluargaku diberkati. Sampai saya bilang, negaraku diberkati, tetanggaku diberkati. Kita praktek firman Allah, akan jadi Bapak Ibu. Karena kurang 5 menit, terus sekarang yang kedua. Tuhan bilang begini yang kedua, supaya kita nggak takut, ya apa? Merenungkan. Wah hebat ini. Merenungkan tuh bicara pikiran ini. Kita bilang merenungkan itu siang dan malam. Maksudnya dipimpin dengan firman. Siang malam itu maksudnya sehari dipimpin dengan firman. Lek dipimpin dengan firman, jadi Bapak Ibu. Tadi firman ngomong jadi mujizat. Coba ini bangunan ini ada karena ada arsitek yang merenung dulu. Kenapa terus digambar? Tuhan juga begitu. Saudara dan saya, ayo kita merenungkan firman. Nanti kita merenungkan firman, saudara dan saya, ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Karena firman punya kuasa yang luar biasa. Paulus menulis, coba saya masih ingat Filipi pasal 4 ayat ke-8 itu ingat saya. Nah betul, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Tak bacakan ini pelan-pelan, coba semua saja ya. Filipi pasal 4 ayat ke-8. Sudah? Yuk kita baca 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan pengen kita tuh mikir sing apik, wis aja mikir sing elek. Ojo mikir ketakutan. Sekarang ekonomi bagaimana kayak gini? Wes urusannya Tuhan. Kita disuruh mikir yang baik. Karena kita mikir yang baik, mikir yang suci, mikir yang benar, hasilnya apa? Ayat 7. Apa hasilnya? Ini ayat 7 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. damai Tuhan itu lebih besar dari persoalan kita. Damai Tuhan itu lebih besar dari ketakutan kita. Damai sejahtera Tuhan lebih besar dari kekhawatiran kita ini. Itu akan memelihara. Terjemahan itu menguasai saudara. Wah enak ini. Lek dikuasai damai, wes. Memang takut, iya. Kenapa? Karena kita pakai panca indera ini. Tapi manakala kita percaya firman, merenungkan firman, ketakutan itu akan hilang dengan sendiri. Coba ya kalau lampu ini mati, saudara pasti gelisah. Loh, tapi ketika terang, kegelapan itu hilang dengan sendirinya. Kalau ada Kristus, ada firman, ketakutan yang gelap, cemas yang gelap akan hilang dengan sendiri. Makanya kita perlu merenungkan ini.
Jangan berpikir sengelek mulai hari ini ya. Biasanya dituntut tuh nggak dituntut. Ya, saya aku nggak dituntut, nggak disenengi. Oh, jadi sih punya kan gitu. Mama biasanya dijipuknya minuman sekarang nggak boleh gak sayang mama. Jangan punya pikiran kayak gitu. Pikir yang manis, pikir yang baik. Oh ya mungkin jadi repot ya. Loh bagus pikirannya. Yo, wis gak sayang ini mama wis tuwek. Loh. Gak ada mama gak tuwek saudara ya. Mama kan wis tua saudara ya. Hari ini berpikir yang beda. Supaya damai sejahtera Tuhan memelihara, menguasai hidup kita. Yang terakhir sekarang. Tapi Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Apa yang terakhir tadi? Tadi yang pertama supaya kita nggak mengalami ketakutan, ngomong firman. Yang kedua merenungkan firman, artinya dipimpin firman. Yang ketiga Tuhan bilang begini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita ucapkan. Dengan kata lain, menjalankan Taurat Tuhan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berarti lurus. Apa yang diucapkan firman, ayo kita taati. Contoh, hendaklah kamu setia berdoa. Ya ayo berdoa. Kita berdoa bukan supaya Tuhan memberkati kita. Enggak. Tuhan sudah memberkati kita, makanya kita berdoa. Halo? Kenapa kita berdoa? Memang supaya dapat kekuatan, betul. Kuat menghadapi tantangan, benar. Dekat sama Tuhan, betul. Tapi ini belum 100. Yang 100 gimana? Kita berdoa karena Tuhan sudah memberi kekuatan. Tuhan sudah memberkati kita. Ini indah Bapak Ibu. Makanya jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Saya tidak menyalahkan, tidak, namanya itu oknum. Masa polisi sampai jual narkoba? Ya, saya mikir-mikir kok bisa ya? Bisa, itu oknum Bapak Ibu. Padahal narkoba dilarang. Malah lagi polisi ngentek narkoba, bandari narkoba. Waduh, ternyata nggak jamin. Saya nggak menyalahkan pendeta juga. Katanya pendeta. Tadi saya sempat berdebat sedikit. Saya mendengar dari gini, katanya ini difitnah. Enggak nih, enggak difitnah itu. Kalau saya ngomong saudara pasti tahu pendeta yang masuk penjara karena seksualitas. Itu betul, visum betul. Tapi ada yang ngomong tidak Pak itu palsu. Loh, tadi saya ngomong lagi, teman saya betul. Ada buktinya. Si benar sih ini, saya nggak tahu. Itu urusan sama Tuhan. Saya juga tidak mau cari tahu. Kenapa nggak cari tahu? Urusannya masing-masing. Masih banyak urusan untuk Tuhan. Penting, aman guys. Urusan oleh Tuhan. Lek ngurusin mumet Bapak Ibu. Pendeta juga nggak jaminan. Kan saya pernah cerita ya. Masa di gereja dulu 2 perpuluhan hilang, mateng. Bendina pun saya itu. Loh, kok iso ya? Wes aku gak mau berani praktek nanti gak enak. Diwelin saudara. Loh, gak jaminan. Hari ini kembali lagi. Ayo kalau Tuhan ngomong lurus ya, jangan nenggok kanan, nenggok kiri. Kalau Tuhan bilang perpuluhan miliknya Tuhan, balik no. Kemana ke gereja kasih no. Kita juga bilang kepada siapa? Hamba Tuhan bertempar, kasih no. Kau sampai enggak? Nurut atau tak? Percaya. Nanti jalan kita lurus. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal itu memelihara saudara dan saya. Sehingga kita enggak takut, biarpun nanti barang naik semua wes karepmu. Berkati Tuhan ya tetap naik. Amin. Kenapa? Karena damai sejahtera Tuhan memelihara kita. Sehingga Tuhan itu dimuliakan dalam kehidupan kita ini. Biarpun semua mengalami goncang, iya, memang keadaan Alkitab yang bilang. Tapi Tuhan juga bilang, Tuhan akan menolong saudara. Tuhan menyertai saudara. Amin. Yang lebih ciamik lagi, Tuhan memegang tangan saudara. Amin. Kalau Tuhan sudah memegang saudara, Tuhan yang berjalan di depan saudara. Amin. Kenapa kita takut? Karena firman-Nya lali di sini, nggak disimpan di sini.
Cobalah ingat di sini lagi, yang baik, yang manis sudah didengar, simpan di sini, jalannya lurus, tidak mungkin kita tadi. Daud ngomong gini, bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar, Amin. luar biasa, karena sudah jamnya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita tiba waktunya, karena juga waktu sudah membatasi kita. Kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah doa malam Mandarin dengan baik dan lancar. Bahkan Tuhan juga sudah memberi cuaca yang baik buat kami supaya kami boleh datang, dan sebentar lagi kami akan pulang dalam juga cuaca yang baik. Terima kasih untuk waktu yang indah, kami boleh sejenak meninggalkan kesibukan kami, segala rutinitas dan aktivitas kami, supaya kami untuk waktu sejenak ini duduk di kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu itu melekat di dalam hati kami, sehingga setiap kali kami berpikir sesuatu, akan bertindak sesuatu, akan berkata-kata sesuatu, biarlah semuanya sesuai dengan firman-Mu. Karena dengan menjadi pelaku firman-Mu sajalah hidup kami akan dipanggil sebagai yang berbahagia. Bukan hanya berbahagia, hidup kami bahkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tambah-tambahkan minyak urapan-Mu. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati seluruh yang menjadi pokok doanya dan keinginannya. Tuhan yang menjadikan semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami. Kami juga mengucap syukur malam hari ini pimpinan kami Ibu Joel tidak bersama dengan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan tilik keadaannya, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan sempurna, sehingga besok hari Minggu dapat beribadah dan berkumpul bersama dengan kami. Kami juga bawa permohonan doa dari anak-anak-Mu bagi Bapak Suyono, Bapak Budi, Ibu Lituti Juliana, Ibu Syufung Marta Hayati, Ibu Yap Heceng, Bapak Purbowo Halimun yang ada di Jakarta, Ibu Iwa, Bapak Liu Yongsin, Saudara Martin dan mamanya Ibu Lina, Bapak Ibu Hon Yin. Tuhan jamah dan sembuhkan apapun nama penyakitnya. Engkaulah tabib di atas segala tabib, dan datangnya kuasa kesembuhan bukan di tangan dokter dan obat, tapi ada kemenangan dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka di dalam nama Tuhan Yesus jadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Ibu Lolita, Bapak Chong Siek, Bapak Chun Ming, Bapak Andre, Ibu Suyono, Ibu Eni Mediawati, Ibu Desi Siswanto di Jakarta, Saudari Rachel, Ibu Robena, Ibu Maria, anak Ibu Lili, anak Bapak Leo. Tuhan juga pulihkan dengan sempurna, sehingga mereka juga boleh beribadah bersama-sama dengan kami, menikmati kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami juga akan berpisah satu dengan yang lain. Pertemukan kami besok hari Minggu di ibadah Mandarin, semua dalam keadaan sehat. Tuhan beri cuaca yang baik, sehingga setiap kami boleh datang ke gereja dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami ingin berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kami mengangkat tangan kami Tuhan, untuk kami pulang dan kami membawa berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, kecintaan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih. Kita jumpa lagi besok minggu di ibadah Mandarin, di doa malam Mandarin Jumat yang akan datang. Dan jangan lupa besok Rabu ada GPPS berdoa. 1 bulan hanya 1 kali, tiap Rabu pertama. Dibuka juga bagi jemaat ya Pak ya. Jadi para hamba Tuhan itu adalah wajib, tapi bagi jemaat juga dibuka untuk bisa berdoa bersama. Hanya 1 jam saja, jam 6 sampai jam 7 malam. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.